Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Rahmatia Bakri. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menyampaikan learning insight yang saya dapatkan di kelas Bunda Sayang B6 Institut Ibu Profesional di zona 7 tentang pendidikan seksualitas. Topiknya adalah menjaga diri dari kejahatan seksual. Apa itu kejahatan atau kekerasan seksual? Kekerasan seksual atau kejahatan seksual adalah perilaku seseorang yang dilakukan secara sepihak kepada orang lain berupa ancaman, paksaan yang mengarah kepada hal-hal seksual dan tidak diinginkan sehingga menimbulkan perasaan negatif seperti takut, marah, depresi, dan lain sebagainya. Perilaku kekerasan seksual menurut Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, antara lain adalah perkosaan, intimidasi seksual, termasuk ancaman dan percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan aborsi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan kontrasepsi seperti memaksa tidak mau menggunakan kondom saat berhubungan dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi yang bernuansa seksual, praktek tradisi yang bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol sosial termasuk aturan-aturan yang diskriminatif ya dengan alasan moralitas dan agama. Angka dari Januari sampai 31 Juli 2020, 4 ribuan kasus kekerasan pada anak Indonesia. Siapa sajakah pelaku kekerasan atau kejahatan seksual ini? Dia bisa berasal dari familial abuse atau juga bisa dari extra familial abuse. Familial abuse adalah pelaku yang masih bertalian darah atau ada hubungan darah atau ikatan pernikahan atau yang dianggap sebagai keluarga. Di sini termasuk ayah tiri atau pengasuh anak. Kalau extrafamilial abuse itu adalah orang di luar keluarga akan tetapi dikenal oleh korban dan sudah menjalin hubungan dengan korban sehingga korban percaya kepadanya. Bahkan pelaku yang berasal dari anak pun ada. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak ini? Yang pertama adalah pendidikan agama yang hanya merupakan pengajaran akademis, bukan penghayatan kehidupan. Yang kedua, kemudahan akses konten pornografi lewat media digital dan lain sebagainya. Anak-anak yang besar, faktor yang lainnya adalah anak-anak yang besar tanpa kehangatan keluarga, sehingga menjadikan perilaku seksual itu sebagai pelampiasan emosi. Lalu anak-anak juga berada dalam posisi yang lemah karena tidak adanya perlindungan dari keluarga dan hukum. Dan perilaku penyimpangan seksual, faktor lainnya adalah orang tua yang mencari nafkah dengan cara menjual anaknya secara paksa dalam prostitusi atau bekerja untuk mencari nafkah. Dan juga faktor lain adalah germo atau praktik prostitusi. Dampak dari kejahatan atau kekerasan seksual ini sangat membahayakan kehidupan seseorang karena akan menimbulkan trauma berkepanjangan, bahkan bisa menimbulkan gangguan kejiwaan atau gangguan mental yang lebih berat.
Solusi bagi masalah kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak ini adalah pendidikan berbasis fitrah. Ayah bunda kembali ke rumah mendidik anak sesuai dengan fitrahnya. Ayah bunda, sambutlah peran fitrah keayahanmu dan peran fitrah kebundaanmu. Demikian learning insight yang bisa saya sampaikan pada topik menjaga diri dari kejahatan atau kekerasan seksual ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Saya Rahmatia Bakri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Tepuk tangan semuanya. Bum bum. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.